Halo kawan-kawan, pada video kali ini saya dapat servisan baru masuk dan ini adalah Redmi 6A. Dan kata user ini kendala handphone ini kawan-kawan, handphone ini tidak bisa disentuh. Seperti ini, tidak bisa sama sekali. Bagi kawan-kawan teknisi pemula maupun user yang ingin mencoba memperbaiki handphone ini, silahkan kalian lihat tutorialnya bagaimana. Dan sebelum kita memperbaiki ini, bagi kawan-kawan yang baru bergabung di channel ini, silakan kalian subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Dan ini kawan-kawan, langsung saja kita buka back covernya. Dan ini kawan-kawan, handphonenya masih segel, belum pernah diservis. Ini masih ada logo Mi dan serupa di bagian konektor bawah juga masih ada logo Mi nya. Jadi kawan-kawan, untuk memperbaiki ini kita buka dulu di bagian area fleksibel di bawah, karena untuk konektor sentuh atau touchscreen-nya ini di bagian bawah kita buka. Jadi kawan-kawan harus jeli untuk melihat handphone ini rusaknya dari sisi apa, apakah layar sentuh bermasalah atau memang ada jalur dari touchscreen yang bermasalah. Jadi jika kalian masih bisa menyentuh sedikit, asalkan ada bergerak di layar, nah itu artinya layar sentuhnya masih ada respon. Dan silakan kalian coba mengganti LCD yang baru. Tetapi jika seperti ini kawan-kawan sama sekali tidak bisa disentuh, nah ini artinya ada masalah di jalur touchscreen-nya. Jadi untuk jalur touchscreen-nya itu sendiri, nah ini kawan-kawan fleksibelnya. Jadi dia gabung di fleksibel cas bagian bawah. Nah ini langsung saja kita buka. Nah ini jalur ke mesin untuk fleksibelnya, dan ini jalur untuk touchscreen-nya. Jadi ini jalur untuk sentuh. Dan juga kawan-kawan di sini kelihatan kalau di area touchscreen-nya atau jalur sentuhnya di sini banyak korosi. Dan di sini juga serupa. Jalur ke motherboard, fleksibel ke motherboardnya ini juga sama. Jadi kita coba untuk membersihkan dulu area di sini. Ini kita bongkar dulu. Jadi ini kawan-kawan kita bersihkan menggunakan thinner. Dan ini kawan-kawan, setelah saya bersihkan fleksibel cas dan handphone ini saya hidupkan ulang, kita cek apakah sudah bisa disentuh handphone ini atau tidak. Nah ini ternyata masih belum bisa disentuh. Nah jadi kawan-kawan, ini langsung saja saya coba ganti fleksibel cas ini dengan menggunakan yang baru. Nah kawan-kawan, ini kita coba mengganti kabel fleksibel dan juga kita ganti menggunakan fleksibel cas yang baru. Kita coba.
Nah, ternyata kawan-kawan masih juga tidak bisa disentuh layar sentuhnya ini. Dan di sini kawan-kawan di konektor touchscreen-nya ada korosi. Kita coba resolder saja. Dan ini kawan-kawan, setelah saya cek untuk jalur tegangan touchscreen-nya itu ada satu tegangan yang tidak keluar. Jadi bagi kawan-kawan yang mengalami masalah yang sama, kita coba tes ukur dulu di bagian fleksibel ini. Apakah ada tegangan yang keluar dari mesin untuk menghidupkan layar sentuhnya. Nah, jadi kawan-kawan kalian harus mengecek tegangan yang ada di fleksibel ini. Jadi untuk tegangan yang harus kalian ukur itu, untuk probe hitamnya kalian tempel di ground, dan probe merah ini kawan-kawan kalian coba tempel di salah satu titik ini yang warna kuning. Nah, di sini tegangannya ada 1,8 volt. Kemudian untuk tegangan yang lain, nah di sini harus ada tegangan 1,8 volt. Kemudian di sini kawan-kawan harus ada tegangan 2,8 volt. Nah, di sini ada titik warna kuning di pin pertama dari konektor sentuh ini. Nah, di sini kawan-kawan tegangannya tidak ada. Nah, di sini tegangannya kosong. Jadi di sini kawan-kawan saya mengambil tegangan 2,8 volt dari jalur mesin. Nah, di sini ada satu kapasitor. Kapasitor ini yang paling ujung. Nah, itu kawan-kawan untuk kapasitornya, di situ ada tegangan 2,8 volt dan kalian buat kawat jumper seperti ini. Nah, di sini saya buatkan kawat jumper. Jadi jalur dari sini ada 2,8 volt. Kita tempelkan di area konektor yang tidak ada tegangan. Jadi di sini kawan-kawan ada warna kuning, satu titik warna kuning yang tegangannya 2,8 volt. Nanti kalian ukur. Oleh karena tidak ada, ini saya gunakan kawat jumper dan mengambil tegangan yang sama dari mesin. Nah, seperti ini kawan-kawan hasilnya. Lanjut kita hidupkan dulu handphonenya. Nah, ini kita coba cek tegangannya apakah ada. Nah, di sini sudah muncul kawan-kawan tegangan 2,8 voltnya. Jadi tegangan ini kita curi dari mesin atas karena di sini tidak ada tegangan. Dan untuk sebelumnya kawan-kawan, di konektor touchscreen-nya di sini tadinya ada jalur yang putus, ini sudah saya jumper. Nah, ini kita pasang lagi. Nah, kawan-kawan, ternyata ini sudah bisa disentuh, mantap jiwa. Jadi kawan-kawan, jika kalian mengalami kasus yang sama tidak bisa disentuh, ini kalian cek dulu di flexible charge.
Dan jika ada korosi di fleksibel ini atau di konektor ini, kalian bersihkan dulu. Dan jika setelah kalian bersihkan, kalian ukur tegangan. Tegangannya itu ada 1,8 volt, itu ada 3 titik. Dan ini titik yang terakhir ini ada tegangan 2,8 volt seperti yang kita ukur tadi. Dan setelah tegangan itu hadir, kalian cek di konektor touchscreen. Di sini tadi kita cek ternyata ada jalur yang putus, dan setelah kita menjumper, kemudian kita menjumper tegangan dari mesin 2,8 volt yang hilang, dan ini pun bisa disentuh dengan normal. Nah, jadi kawan-kawan, jika kalian mengalami masalah yang sama, silahkan kalian coba tutorial ini. Nah, jadi itu saja kawan-kawan untuk video kita kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa membantu kalian jika mengalami masalah yang sama. Jadi ini saja dulu kawan-kawan untuk video kali ini. Dan terima kasih buat kawan-kawan semua, dan sampai jumpa di video-video yang selanjutnya.